Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mystical Story bersama saya Yoga Jailani. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan sehat selalu. Mohon maaf beberapa bulan lalu saya tidak bisa ngonten dan baru kali ini bisa ngonten kembali. Oke, di video kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Sekolah Horor. Cerita ini berasal dari akun Twitternya Bang Ray dengan username @coklatmilo. Buat kalian yang mau baca langsung ceritanya, bisa kunjungi dan follow juga akun Twitter tersebut. Linknya saya sudah sediakan di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai ke ceritanya. Sekolahku ini berada di Jawa Tengah, sekolah swasta tepatnya. Dari TK sampai lulus SD, aku menuntut ilmu di sekolah ini. Jadi ini dimulai dari cerita anak-anak SD pada saat itu, yang dimana mereka selalu menceritakan asal-usul sebelum sekolahnya dibangun. Konon katanya sekolahan ini dulunya adalah kuburan, dikarenakan tanah di taman berpunuk-punuk seperti kuburan. Tetapi sampai sekarang belum tahu kebenarannya, atau itu hanya celotehan anak SD zaman itu. Dari TK sampai kelas 2 SD belum terjadi hal-hal yang mengejutkan, hanya sekolah seperti biasanya. Dimulai saat kelas 3 dan saat itu satu sekolah juga tepat mendapat kabar duka dari teman satu angkatan yang meninggal. Saat itu kelasku berada di lantai 2 dipindah ke lantai 1 karena wali kelas kami yang sedang hamil besar. Banyak jam kosong karena wali kelas tidak masuk. Pada suatu hari, kelasku ini jam kosong hampir sehari full. Teman di kelas pada sibuk sendiri. Agar tetap bersama, aku dan salah satu temanku punya ide membuat permainan setan-setanan. Dan semua teman di kelas pada setuju. Kita membagi menjadi 2 tim, yaitu tim setan dan tim manusia. Semua gorden ditutup dan pintu ditutup. Menjadi gelap gulita. Permainan dimulai. Tim setan mengejar tim manusia. Detik itu salah 2 dari teman kami sedang asik mengeroti pensil. Duar. Tiba-tiba jendela tertutup dengan kencang. Satu kelas kaget mendengarnya. Semua terdiam dan ada yang mengecek di luar apakah ada orang. Ternyata tidak ada sama sekali. Semua bingung, tidak ada angin, tidak ada hujan. Jendela itu bisa terbanting dengan sangat kencangnya. Setelah kejadian itu, kami langsung menyudahi permainannya. Membuka semua gorden agar terang kembali. Setelah beberapa menit, ada teman yang iseng memainkan solasi untuk ditempelkan di alis. Katanya kalau ada alis yang kecabut, kita bisa lihat tuyul. Semua teman langsung mencobanya. Coba deh, coba. Iya beneran bisa gak? Langsung ditempelkan solasinya di alisku. Dicabut perlahan. Tuh kan, ada yang kecabut. Coba lihat di luar. Aku langsung tertuju pada pohon sawo yang ada di pojok taman, dekat kolam pasir. Aku melihat dengan samar ada sosok anak kecil berdiri di antara pohon sawo itu. Semua anak cowok pada lari mendekati pohon itu dan melempari pasir yang ada di dekatnya. Sedangkan anak cewek ada juga yang melihat dan ada yang nangis karena ketakutan. Semua menjadi tidak kondusif sampai terdengar dari kantor guru. Kepala sekolah mendatangi kelas kami dan mengisi jam pembelajaran. Dari situ aku merasa, apakah ada yang aneh di sekolahan ini? Kenaikan kelas di awal pembagian buku tulis dan buku gambar dengan cover foto sekolahanku ini. Dengan teliti aku melihat ada kejanggalan di cover buku gambar itu. Seperti ada sosok yang tertangkap kamera. Ada 3 sosok, 2 Mbak Kunti dan 1 pocong. 1 tahun berlalu. Kenaikan kelas ke kelas 5 pun tiba. Di pertengahan kelas 5 ini sekolah mengadakan acara scouting camp. Seperti persami, bermalam di sekolah.
Pertama diawali hari Sabtu sore. Semua murid berangkat menuju sekolah. Seperti acara pramuka biasa, dibuka dengan upacara. Setelah itu, setiap regu dibagi untuk mendirikan tenda di lapangan. Tiba-tiba hujan deras datang. Kami pun tidak jadi mendirikan tenda. Akhirnya kami tidur di dalam kelas. Cewek dan cowok dipisah. Kelas berada di lantai 1 gedung sekolah. Semua barang diletakkan di kelas yang telah dibagi. Malam harinya kami semua menyalakan api unggun, bermain game dan bergegas bersih-bersih diri untuk tidur. Tetapi anak cowok angkatanku pada bandel, gak mau tidur malah main bola. Dan ada teman yang mengajak untuk naik ke lantai 2, tepatnya di kelas 6 yang berada di pojok. Beberapa orang naik ke atas bawah senter. Saat di depan kelasnya ada salah satu temanku yang menyoroti jam dinding di dalam kelas. Temanku itu teriak sangat kencang, membuat semua yang ikut ke situ lari terbirit-birit menuruni tangga. Sampai di bawah semua pada bertanya, "Ada apa?" Temanku ini menjawab, "Tadi aku nyenterin jam dinding yang ada di kelas. Tiba-tiba berubah jadi kepala." Semua kaget dan tidak percaya. Kakak pembina pun langsung menghampiri. "Udah jam segini, cepat pada tidur. Kakak tunggu." "Gak bisa tidur, Kak." Kejadian itu hanya menjadi tanda tanya besar untuk kami. Kakak pembina menunggu di depan pintu agar semuanya tertidur. Ada salah satu temanku yang minta ditemani ke kamar mandi. Dan kamar mandinya jauh dari kelas yang aku tempati untuk tidur itu. Karena kamar mandi siswa gelap dan airnya habis, jadi kami harus ke kamar mandi guru. Aku menunggunya di depan kamar mandi dan melihat kakak-kakak pembina yang sudah tidur. Sendiri, sepi, sunyi, dan gelap. Selang beberapa menit temanku keluar. "Ayo ke kelas, ayo." Berjalan melewati beberapa kelas yang kosong dan gelap. Aku langsung tertuju pada gazebo di dekat lapangan. "Berhenti. Kamu lihat gak? Itu ada putih-putih di gazebo." Tanyaku. Dia jawab, "Itu yang tiduran kok kecil ya?" Kami menyoroti dengan senter dan mencoba mendekati. Ternyata benar dugaanku. Itu adalah sosok pocong saat itu sedang berbaring. Kami langsung lari kencang ke kelas. Sampai kelas, kami saling bertanya, "Itu beneran kan?" Gak tenang, gak bisa tidur, mikirin terus. Dan itu aku tidur dekat pintu. Otomatis kalau kebuka langsung ngeliat keluar. Pagi harinya jam 3 kami kebangun. Karena takut telat sholat tahajud dan subuh bersama. Belum semuanya bangun, aku membuka sedikit pintunya agar ada udara dingin. Kaget, tiba-tiba ada kucing hitam lewat persis di depan pintu. Aku liatin terus mau kemana kucing itu pergi. Dan entah kemana kucing itu tiba-tiba hilang. Langsung aku buka pintu itu lebar-lebar untuk memastikan benar hilang atau enggak. Dan emang benar enggak ada. Aku cerita ke teman yang semalam ngeliat si pocong juga itu. Dia juga heran kenapa ada kejadian kayak gitu. Dan yang masih menjadi tanda tanya besar adalah kenapa tanah yang ada di taman sekolah itu berpenuh-penuh seperti kuburan. Oke, sekian dulu kisah mistis kali ini. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah meluangkan waktunya. Semoga bisa diambil hikmah dari cerita berikut. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Maaf bila ada kesalahan dalam membawakan alur cerita. Buat kalian yang sudah mampir, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tolong bantu like dan subscribe-nya juga. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.